Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Mustamin dari SD Negeri 2 Kalosi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nrekang dengan pengajar praktik Edi Wardoyo dan fasilitator Imran Rosadi. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Mari kita perhatikan kasus pertama. Sekelompok siswa sedang bermain lompat tali di halaman sekolah saat jam istirahat. Ketika mereka asik bermain, Chelsea tiba-tiba marah kepada Siva karena mengayun tali terlalu kencang. Rahma yang kasihan melihat Siva dibentak, langsung memukul Chelsea hingga menangis. Sebagai guru, dipandang perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Untuk memahami lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, kayaknya sudah sarapan semua ya? Sudah, tadi sudah sarapan ya. Sarapannya di mana? Dari rumah atau di kantin? Di rumah. Oke, baik anak-anak sekalian. Berarti kalau sudah sarapan, sudah terisi perutnya, berarti siap untuk belajar. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah itu saya persilakan anak-anak semua untuk bermain sepuasnya. Silakan bermain di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Oh, Chelsea menangis. Silakan duduk. Masuk ya. Kenapa menangis, Nak Chelsea? Aku diolok sama Rama, Pak. Diolok kenapa, Nak? Aku main karet, lalu aku salah, aku marahin Sipa. Oke. Nah, kalau begitu, saya minta tolong Amel sama Hana panggilkan Rama ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu ya. Tahukah kenapa Pak Mus panggil Rahma ke kantor hari ini? Tidak tahu. Menurut laporan teman kalian tadi, Hana dan Amir, katanya Rahma memukul Chelsea. Apakah itu benar, Nak? Benar. Benar. Nah, tadi itu Rahma memukul Chelsea. Memukul itu, Nak, apakah termasuk perbuatan baik atau tidak? Tidak. Nah, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, termasuk Pak Mus sendiri. Pak Mus dulu waktu kecil
pernah berkelahi, pernah memukul temannya, tapi itu kita tinggalkan karena itu termasuk perbuatan yang tidak benar. Nah, sehingga itu harus ditinggalkan. Tapi Pak Mus di sini bukan untuk mencari siapa yang salah di antara kalian, akan tetapi Pak Mus membantu kalian untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini supaya Rahma tidak memukul lagi. Rahma pasti punya alasan kenapa memukul Chelsea. Apa sih kira-kira alasannya? Karena Chelsea kalau main lompat tali suka marah-marah. Suka marah-marah. Tadi marah sama siapa Chelsea? Sama siapa? Sama Sipa. Terus kenapa Rahma memukul Chelsea? Karena saya kasihan sama siapa, jadi saya pukul Chelsea. Iya, kasihan sama Sipa ya. Kira-kira Rahma itu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Kira-kira apa yang Rahma ingat? Tidak berkelahi, tidak makan di kelas. Ya, tidak berkelahi, tidak makan di kelas. Nah, Rahma yakin bahwa memukul itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tidak baik. Iya, yakin bahwa itu adalah perbuatan tidak terpuji. Nah, sekarang kalau sudah yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan Rahma supaya tidak memukul temannya lagi? Tidak marah-marah, sopan, sabar. Iya, oke, sudah ada tidak marah-marah, kemudian sopan, sabar. Nah, kalau begitu pasti Rahma yakin sekali bahwa itu adalah bentuk daripada perwujudan keyakinan kelas yang kita sepakati di awal tahun ajaran kemarin. Nah, kapan kira-kira Rahma mau mulai melakukan ini, tidak akan memukul temannya lagi? Mulai hari ini saya berjanji nggak mengulangi lagi. Iya, karena sudah berjanji. Oke, terima kasih banyak. Saya apresiasi terhadap kesungguhan dan Ananda Rahma berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, untuk itu Pak Mus yakin Ananda Rahma ke depan pasti Ananda Rahma menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang memiliki sikap yang baik, menjadi anak yang soleha, berbakti kepada guru dan orang tuanya. Terima kasih banyak. Tos dulu. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Amelia, seorang siswi kelas 5 SD Negeri 2 Kalosi, datang terlambat ke sekolah karena semalam begadang di acara pernikahan tetangganya. Sebagai guru, harus memberikan solusi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut videonya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Oke, kita lanjutkan kembali materi kita tentang ekosistem. Namun sebelum kita membagi kelompok, karena Ananda Amel datang terlambat sehingga harus dibagi kelompok secara ulang ya. Setelah ini nanti baru kita akan melakukan suatu diskusi kelompok supaya nanti pada saat menerima. Ananda Amel, apakah tahu kenapa Pak Mus panggil ke depan? Tidak tahu, Pak. Tadi berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa? 7.30. Terus sampai di sekolah jam berapa? 7.40. 7.40. Amel dan murid-muridnya lain pasti tahu bahwa di sekolah itu kita masuk jam berapa? 7.30. 7.30. Apakah Ananda Amel itu datang tepat waktu? Tidak, Pak, saya terlambat. Oke, datang terlambat itu adalah perbuatan melanggar tata tertib sekolah. Nah, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, termasuk datang terlambat ya. Kamu sendiri pernah datang terlambat mengajar karena ada kepentingan keluarga. Oke, Ananda Amel, Pak Mus di sini tidak akan mencari kesalahan Amel, akan tetapi akan membantu mencari solusi supaya Ananda Amel itu tidak terlambat lagi. Nah, apa kira-kira alasan Ananda Amel sehingga datang terlambat ke sekolah hari ini? Tadi
Ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat di awal tahun ajaran kemarin? Iya, Pak. Kira-kira apa salah satu di antaranya? Datang tepat waktu, disiplin, dan tidak mengolok teman. Oke, saya tadi hanya minta satu, tapi Ananda Amir menyebutkan 3. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya. Nah, sekarang apakah Ananda Amir yakin bahwa datang terlambat itu adalah perbuatan melanggar tata tertib di sekolah? Yakin. Yakin, berarti itu harus ditinggalkan ya, harus diperbaiki. Nah, kalau sudah yakin, nah, apa yang seharusnya Ananda Amir lakukan? Tidur tepat waktu dan memasang alarm. Ya, ketika Ananda Amir misalnya sudah memasang alarm, kemudian tidur tepat waktu, nah masih terlambat bangun, kira-kira alternatif apa yang Ananda Amir lakukan? Minta ibu membangunkan atau kakak. Iya, berarti ada alternatif lain ya. Nah, kalau sudah yakin, sudah tahu apa yang harus dilakukan, kira-kira kapan Ananda Amir akan memulai melakukan ini? Hari ini saya janji. Oke, Ananda Amir sudah berjanji hari ini ya. Berarti kesepakatan kita Ananda Amir, kita mulai hari ini bahwa permasalahan yang kita hadapi, Ananda Amir hadapi, sudah menemukan solusi ya. Terima kasih banyak. Semoga Ananda Amir menjadi anak yang soleh-soleha, disiplin terhadap waktu.